Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait 4 poin tentang pola perdagangan. Yang pertama yaitu perdagangan interindustri, yaitu kain untuk makanan, yang dapat mencerminkan keunggulan secara komparatif. Nah, di pola perdagangan ini, negara dengan modal yang sangat berlimpah merupakan eksportir neto kain yang sangat padat dan dapat mengimpor neto makanan yang padat karya. Sangat komparatif, keuntungan terus menjadi bagian utama dari perdagangan tersebut. Yang kedua yaitu perdagangan dalam industri, yaitu kain untuk kain. Nah, tidak mencerminkan keunggulan secara komparatif. Bahkan di negara-negara tersebut jugalah memiliki rasio modal tenaga kerja yang sama. Perusahaan yang mereka punya itu akan terus-menerus melakukannya sehingga dapat menghasilkan produk yang berbeda dan dari permintaan konsumen akan produk yang dibuat oleh luar negeri. Maka terus-menerus akan menghasilkan perdagangan intra-industri. TT adalah skala ekonomi yang mencegah setiap negara memproduksi berbagai macam produk untuk dirinya sendiri. Demikian jugalah dengan ekonomi skala yang dapat menjadi sumber dari perdagangan internasional secara independen. Yang ketiga yaitu terkait dengan pola perdagangan intra-industri. Nah, di dalam pola ini tidak dapat diprediksi karena tidak dapat mengatakan apa-apa tentang negara mana yang dapat memproduksi barang dalam sektor kain karena tidak ada apa-apa dalam model untuk memberitahu. Nah, selain itu, di setiap negara akan menghasilkan produk yang sangat berbeda juga, karena sejarah dan kecelakaan menentukan detail pola perdagangan. Tidak dapat diprediksi komponen pola ini di perdagangan, karena menjadi salah satu fitur yang tak terhindar. Yang selanjutnya yaitu terkait tabel ini, yang menunjukkan ukuran pentingnya perdagangan intra-industri untuk sejumlah industri manufaktur. Ukuran yang ditampilkan adalah perdagangan intra-industri ataupun juga total perdagangan. Misalnya, S ukurannya berkisar dari 0,99 untuk bahan kimia organik, untuk bahan kimia anorganik. Industri di tempat ekspor Amerika Serikat dan impor hampir sama dengan 0,00 untuk alas kaki. Dari sebuah industri inilah di mana Amerika Serikat ini memiliki impor yang sangatlah besar, tetapi hampir tidak ada ekspor. Dari ukurannya inilah menjadi 0 untuk industri di negara tersebut. Nah, Amerika Serikat sendiri hanya eksportir atau importir saja, bukan keduanya. Itu akan menjadi salah satu industri dalam ekspor Amerika Serikat sama persis dengan impor Amerika Serikat. Selain itu, juga menunjukkan bahwa banyaknya industri, sebagian besar perdagangan merupakan intra-industri atau mendekati 1 daripada inter-industri mendekati 0. Industri tersebut diurutkan berdasarkan kerabatnya, pentingnya perdagangan intra-industri itu sendiri. Nah, dari sinilah memiliki perdagangan intra-industri yang lebih tinggi terlebih dahulu. Industri dengan tingkat perdagangan intra-industri yang lebih tinggi, ini cenderung lebih kepada barang-barang manufaktur yang lebih canggih, seperti halnya sebagai bahan kimia, farmasi, dan peralatan pembangkit listrik. Nah, untuk 5 barang tersebut dapat dirumuskan standar untuk menghitung pentingnya perdagangan intra-industri ini dalam suatu hal industri, yaitu I sama dengan 1, ekspor dikurangi dengan impor, dibagi dengan ekspor ditambah dengan impor, di mana ekspresi ekspor impor berarti nilai absolut neraca perdagangan. Jika ekspor adalah 100 juta lebih dari impor, pembilang pecahannya adalah 100. Tetapi jika ekspor 100 juta kurang dari impor, nah itu juga menjadi 100. Dalam model keunggulan komparatif ini, perdagangan internasional menjadi salah satu harapan suatu negara
untuk meningkatkan dari ekspor barang ataupun juga impor. Dalam hal inilah akan selalu sama dengan nol. Di sisi lain, jika suatu negara melakukan ekspor dan impor dalam suatu industri adalah sama. Diekspor terutama oleh negara maju dan mungkin tunduk pada ekonomi penting skala produksi. Di ujung lain yang merupakan skala. Industri dengan sedikit pengintaian, perdagangan industri ini biasanya menjadi salah satu produk padat karya, seperti alas kaki dan juga pakaian jadi. Nah, dari hasil inilah barang-barang yang diimpor dari Amerika Serikat tersebut sebagian besar dari negara-negara berkembang di mana keuntungan paratif jelas dan merupakan penentu utama perdagangan Amerika Serikat dengan negara lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengapa perdagangan intra-industri itu penting. Alasannya adalah karena menghasilkan keuntungan ekstra dari perdagangan internasional yang mana di atas dan di atasnya keuntungan komparatif. Karena perdagangan intra-industri memungkinkan negara-negara memperoleh keuntungan dari pasar yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan suatu negara bisa sekaligus mengurangi jumlah produk yang dihasilkan dan meningkatkan variasi barang yang tersedia untuk dikonsumsi dalam negeri. Kemudian karena produksi lebih sedikit varietasnya, negara dapat memproduksi masing-masing dalam skala lebih besar namun dengan produktivitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Pada yang saat sama, dari pihak konsumen juga mendapatkan keuntungan, yaitu bertambahnya pilihan. Sekarang anggap bahwa perdagangan intra-industri adalah sumber keuntungan dominan dari perdagangan. Hal ini akan terjadi ketika negara-negara memiliki kesamaan dalam pasokan faktor relatifnya, sehingga tidak banyak perdagangan antar industri, dan ketika skala ekonomi dan perbedaan produk penting, sehingga keuntungan dari skala yang lebih besar dan peningkatan pilihan menjadi besar. Kemudian pada keadaan ini, efek distribusi pendapatan dari perdagangan akan kecil dan akan ada keuntungan ekstra substansial dari perdagangan intra-industri. Kapan kemungkinan besar akan terjadi? Perdagangan intra-industri cenderung marah antara negara-negara yang memiliki rasio modal tenaga kerja, keterampilan, dan sebagainya yang serupa. Jadi perdagangan intra-industri akan menjadi dominan antara negara pada tingkat perkembangan ekonomi yang sama. Kemudian keuntungan dari perdagangan ini akan besar bila skala ekonomi kuat dan produk yang berbeda. Ini lebih merupakan karakteristik barang pabrikan yang sangat yang canggih daripada bahan mentah atau sektor yang lebih tradisional seperti tekstil atau sepatu. Maka perdagangan tanpa pengaruh distribusi pendapatan yang serius kemungkinan besar terjadi dalam perdagangan manufaktur antara negara-negara industri maju. Di sini terdapat studi kasus tentang aksi perdagangan intra-industri, yaitu Fakta Otomotif Amerika Utara tahun 1964, yaitu contoh yang sangat jelas tentang peran skala ekonomi dalam menghasilkan perdagangan internasional disediakan oleh pertumbuhan perdagangan otomotif antara negara bagian Amerika Serikat dan Kanada pada paruh kedua tahun 1960-an. Sebelum 1965, proteksi tarif oleh Kanada dan Amerika Serikat menghasilkan industri otomotif Kanada yang sebagian besar adalah swasembada, tidak banyak mengimpor maupun mengekspor. Hal ini karena industri Kanada dikendalikan oleh perusahaan yang sama dengan industri Amerika Serikat. Karena perusahaan ini merasa lebih murah untuk memiliki sistem produksi yang sebagian besar terpisah dari membayar tarif. Jadi industri Kanada pada dasarnya adalah versi miniatur dari percobaan industri Amerika Serikat dengan skala sekitar 1/10. Kemudian anak perusahaan Kanada dari perusahaan Amerika Serikat menemukan bahwa skala kecil adalah hal kerugian yang substansial karena pabrik Kanada harus lebih kecil dari Amerika Serikat. Pabrik Amerika Serikat seringkali mendapat dedikasi, yaitu dikhususkan untuk memproduksi satu model atau komponen. Sementara pabrik Kanada harus menghasilkan beberapa hal yang berbeda, mengharuskan pabrik untuk ditutup secara berkala untuk mengubahnya dan memproduksi satu item ke item lainnya. Kemudian untuk menyimpan persediaan yang lebih besar, untuk menggunakan mesin yang kurang spesialisasi, dan seterusnya.
Industri otomotif Kanada memiliki produktivitas tenaga kerja sekitar 30% lebih rendah dari Amerika Serikat. Sebagai upaya untuk menghilangkan masalah ini, Amerika Serikat dan Kanada mensetujui pada tahun 1964 untuk membangun kawasan perdagangan mobil bebas, namun tunduk pada batasan atau sebuah aturan tertentu. Hal ini mengizinkan perusahaan otomotif dalam mengatur ulang produksinya, kemudian anak perusahaan Kanada dan perusahaan otomotif secara tajam mengurangi jumlah produk yang dibuat di pabriknya. Misal total motor dipotong setengah dan jumlah model yang dari jumlah model yang dirakit di Kanada. Tingkat keseluruhan produksi dan pekerjaan Kanada bagaimanapun itu dipertahankan. Hal ini dicapai dengan mengimpor dari Amerika Serikat. Produk tersebut tidak lagi dibuat di Kanada dan mengekspor produk Kanada yang terus dibuat. Kemudian pada tahun 1962, Kanada mengekspor senilai 16 juta dolar produk otomotif ke Amerika Serikat, sementara mengimpor senilai 519 juta dolar. Namun pada tahun 1968 jumlah masing-masing adalah 2,4 dan 2,9 miliar dolar. Dengan kata lain, baik ekspor dan impor itu keuntungannya tampak besar. Kemudian awal tahun 1970-an industri Kanada sebanding dengan industri Amerika Serikat dalam hal produktivitas. Kemudian model persaingan monopoli membantu kita memahami bagaimana meningkatkan keuntungan dari perdagangan internasional. Model ini mengasumsikan banyak masalah yang dapat muncul ketika perusahaan tidak bersaing secara sempurna. Walaupun persaingan tidak sempurna merupakan konsekuensi penting dari skala ekonomi, analisis persaingan monopoli tidak berfokus pada kemungkinan konsekuensi dari persaingan tidak sempurna itu sendiri untuk hal perdagangan internasional. Tapi pada kenyataannya, persaingan yang tidak sempurna memiliki beberapa konsekuensi penting bagi dunia perdagangan internasional. Yang paling mencolok adalah bahwa perusahaan tidak selalu memberikan harga yang sama pada barang yang sama untuk diekspor dan dijual dalam negeri atau domestik. Pada subbab ekonomi dumping, dalam pasar persaingan tidak sempurna, terkadang perusahaan mengenakan harga yang berbeda untuk barang yang sama untuk diekspor dan dijual dalam negeri atau domestik. Hal ini bisa disebut sebuah diskriminasi harga. Kemudian bentuk ini yang umum pada perdagangan internasional disebut dumping, yang mana perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah untuk barang yang diekspor dibanding barang yang sama untuk dijual dalam negeri atau domestik. Dumping merupakan masalah kontroversial kebijakan perdagangan yang secara luas dianggap praktik yang tidak adil dan tunduk pada aturan atau hukum khusus. Ada beberapa analisis ekonomi dasar dari fenomena dumping ini. Dumping hanya akan terjadi jika industri harus bersaing secara tidak sempurna, sehingga perusahaan menetapkan harga daripada menganggap harga pasar yang sudah ditentukan. Kemudian pasar harus tersegmentasi sehingga penduduk domestik tidak bisa dengan mudah membeli barang untuk ekspor. Dalam kondisi ini, perusahaan monopoli memungkinkan akan menemukan keuntungannya untuk terlibat dalam dumping itu sendiri. Baiklah, di sini ada sebuah kurva, yang mana kurva ini yang tegak lurus itu, yang sumbu vertikal adalah biaya dan harga, untuk yang horizontal itu adalah jumlah produk dan permintaan. Kemudian ini adalah diagram untuk dumping atau kurva untuk dumping. Kurva ini menjelaskan industri di mana ada satu perusahaan domestik monopoli. Gambar tersebut menunjukkan perusahaan monopoli yang menghadapi kurva permintaan di titik didom untuk penjualan domestik, tetapi dapat menjual sebanyak yang diinginkan dengan harga ekspor P4. Karena unit tambahan selalu bisa dijual dengan harga P4, perusahaan meningkatkan output sampai biaya marginal sama dengan P4. Hal ini memaksimalkan keuntungan output yang ditampilkan di titik high monopoli. Karena biaya marginal perusahaan pada high monopoli adalah P4, itu menjual output di pasar domestik hingga titik di mana pendapatan marginal sama dengan P4. Tingkat memaksimalkan keuntungan dari penjualan domestik ditampilkan sebagai titik hidom. Sisa outputnya yaitu high monopoli atau hidom diekspor. Kemudian harga yang diminta oleh konsumen domestik hidom adalah P-dom. Sehingga sejak P-dom lebih besar daripada P4, perusahaan menjual ekspornya dengan harga yang lebih rendah daripada harga konsumen domestik. Terima kasih.
Di dalam ekonomi internasional, ada yang disebut sebagai dengan istilah dumping, seperti yang dijelaskan di atas. Nah, dalam hal ini, saya akan menjelaskan apa yang disebut sebagai dumping timbal balik. Secara definisi mungkin sudah dijelaskan di atas apa yang disebut sebagai dumping. Nah, dalam hal ini adalah dumping timbal balik. Nah, dumping timbal balik ini adalah dominasi pasar yang dilakukan oleh negara. Artinya ada hal yang dilakukan oleh negara dalam praktik dumping. Misalnya A melakukan praktik dumping, maka B juga melakukan sebaliknya. Artinya ada dua hal yang dilakukan, ada dua negara yang melakukan dumping. Nah, misalnya negara melakukan monopoli. Negara A melakukan monopoli, maka B dengan hal yang sama juga melakukan ekonomi dumping atau politik dumping. Nah, sehingga kemudian di dalam analisis dumping ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi harga yang kemudian menciptakan dinamika di dalam ekonomi internasional atau di dalam perdagangan internasional. Nah, di slide selanjutnya ada teori ekonomi eksternal. Apa itu? Di dalam model perdagangan persaingan monopolistik, dianggap bahwa skala ekonomi itu menimbulkan perdagangan internasional yang terjadi pada tingkat perusahaan individu. Itu adalah semakin besar output suatu produk perusahaan tertentu, maka semakin rendah pula biaya rata-rata yang diakibatkan atau yang dikeluarkan. Sehingga kemudian yang tak terhindarkan adalah hasil dari skala ekonomi itu seperti pada tingkat perusahaan adalah persaingan yang tidak sempurna yang masuk pada praktik ekonomi dumping tadi. Artinya bahwa di dalam perdagangan internasional ada persaingan monopolistik yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, dalam hal ini ada istilah yang disebut sebagai pemakai atau pemasok khusus. Nah, di banyak industri itu, produksi barang dan jasa, dan bahkan lebih luas lagi, pengembangan produk baru membutuhkan penggunaan peralatan atau dukungan khusus. Nah, namun sebuah perusahaan tidak menyediakan pasar yang cukup besar untuk layanan ini untuk menjaga pemasok tetap berbisnis. Nah, klaster industri lokal dapat mengatasi masalah ini dengan menyatukan banyak perusahaan yang secara kolektif menyediakan pasar yang cukup besar untuk didukung berbagai pemasok khusus. Artinya apa? Artinya adalah ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh suatu perusahaan sehingga atau negara, sehingga ada negara yang atau perusahaan yang menjadi pemasok khusus di bidang barang-barang khusus atau di barang-barang yang tidak dimiliki oleh suatu negara. Nah, di sini juga terdapat penggabungan pasar tenaga kerja. Sumber kedua ekonomi eksternal adalah cara sekelompok perusahaan dapat menciptakan pasar gabungan untuk pekerja dengan keterampilan yang sangat terspesialisasi. Pasar gabungan seperti itu adalah untuk keuntungan bagi produsen, dan pekerja sebagai produsen cenderung tidak menderita dari kekurangan tenaga kerja, sementara para pekerja cenderung tidak menjadi pengangguran. Nah, artinya apa? Karena di dalam perusahaan memungkinkan untuk bagaimana mungkin mencari tenaga kerja yang handal, yang dalam hal ini dalam istilah di slide adalah yang sangat terspesialisasi. Artinya apa? Perusahaan tidak ingin memiliki tenaga kerja yang tidak mempunyai skill yang mumpuni di bidangnya. Artinya perusahaan ingin tenaga kerjanya cukup baik, dan sebaliknya maka kemudian pekerja menjadi mendapat pekerjaan. Nah, di sini ada contoh sederhana di dalam sebuah perusahaan yang menggunakan jenis tenaga khusus yang sama. Misalnya di studio film yang memanfaatkan ahli dalam animasi komputer. Namun kedua majikan tidak yakin tentang caranya banyak pekerja yang ingin mereka pekerjakan. Jika permintaan akan produknya tinggi, kedua perusahaan akan melakukannya ingin mempekerjakan 150 pekerja. Tetapi jika rendah, mereka hanya ingin mempekerjakan 50 pekerja. Misalkan juga ada 200 pekerja dengan keahlian khusus ini. Nah, di dua situasi ini maka satu dengan keduanya perusahaan dan semua 200 pekerja di kota yang sama, dan 100 pekerja di kota yang berbeda. Artinya apa? Artinya permintaan di dalam perdagangan itu mengharuskan perusahaan untuk bagaimana kemudian meminimalisir atau menjadikan efektif para pekerja, menjadikan efisien para pekerja. Artinya kalau semisal permintaannya sedikit, tidak mesti dan tidak harus kemudian para perusahaan itu
merekrut banyak tenaga kerja, maka sebaliknya para perusahaan akan seminimal mungkin dan mengefisienkan tenaga kerja untuk bekerja di